Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa share video lagi untuk kalian. Kali ini pagi hari aku lagi ada di pasar Lemah Abang. Ini pasar kayak kita mah kayak pasar yang kecilnya. Untuk pasar yang besarnya itu ada di Lemah Abang di Cikarang. Dan ini pasarnya di Lemah Abang ya. Jadi pasarnya cuma kayak gini-gini aja, tapi dia tuh 24 jam walaupun nggak terlalu komplit banget, tapi untuk kalau misalkan lagi butuh-butuh banget ya udah di sini juga ada kayak gitu. Dan kebetulan ini habis hujan gerimis gitu, jadi becek banget. Ya udah, ini aku lagi belanja sama Kakak Neji. Kebetulan insya Allah nanti sore itu ada syukuran buat nikahnya Mbak Ei. Dan si Teteh ini lagi ada di Bekasi, lagi ngundang-ngundang gitu. Jadi yang diserahin untuk belanja itu aku, dan aku ini sekarang langsung belanja karena ini udah siang. Jadi langsung aku nanti tuh siang-siangin untuk sayurannya, dan langsung mungkin beberapa masakan yang aku masak. Dan nanti kalau insya Allah kalau si Teteh keburu pulang, dia bakalan langsung bantuin kayak gitu. Untuk daftar apa aja yang dibeli, si Teteh udah chat semuanya, jadi aku tinggal beli-beli aja di sini. Bener ya, kalau orang lagi mau punya hajatan atau pesta gitu, riwehnya itu dari 2 minggu atau mungkin jauh-jauh hari. Kalau untuk pengantinnya ya, kayak dari fitting baju, undangan, semuanya itu dari jauh-jauh hari. Tapi kalau untuk yang masak-masaknya seperti ini nih, seminggu sebelumnya itu kita udah langsung prepare apa aja yang mau kita beli, menunya apa aja nanti pas acara hajatannya. Dan alhamdulillah semuanya si Teteh udah dilaksanain, tinggal dikerjakan. Kalau si Teteh itu orangnya santai, tapi waktunya acara tuh dia langsung gercep gitu, langsung tahu, langsung daftar langsung dik udah ini jadi langsung masak kayak gitu. Nah aku mah sebenarnya masih belum bisa kayak gitu, cuma kalau si Teteh ini santai, cuma kalau bantuan dia tetap minta bantuan sama aku. Dan alhamdulillah kalau apa-apa sih dia selalu bilang sih sama aku, dan aku pun sama, kalau emang ada perlu apa-apa dia tim gercep buat bantuin juga kayak gitu. Nah terus ini aku beli ayam juga. Di sini aku beli ayamnya sekitar 5 ekor. Jadi karena untuk syukuran aja, jadi masaknya sedikit ya, karena ini untuk keluarga inti aja. Nah di sini cuma ada Mbak Ei, jadi ya udah aku pulang dari pasar langsung dieksekusi. Ini untuk sayur-sayurannya dibantu sama Mbak Ei. Nanti aku sekalian cuci-cuci ayam, terus jengkol, dan langsung aku ungkep ya ayamnya, karena ayamnya ini udah siang juga, acara setelah maghrib. Jadi harus buru-buru, ini udah sekitaran jam 2-an gitu. Belum lagi kita kan nyangin yang lainnya, jadi harus bener-bener gercep. Dan alhamdulillah setelah pas ayamnya diungkep, si Teteh pulang dari Bekasi, jadinya lebih cepet lagi untuk kerjanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja, sehat selalu, dan bahagia selalu, dilimpahkan segala apa yang kalian hajatkan. Amin. Nah di sini karena aku emang udah terbiasa ngungkep ayam, dan aku pernah juga jualan sendiri ayam ungkep waktu lagi si Teteh hamil. Jadi di sini nggak kaku dan nggak tanya-tanya lagi untuk bumbunya, terus takarannya kayak gimana, garamnya, terus kayak si kunyitnya semana, karena emang aku juga pernah jualan. Jadi tuh nggak kagok lagi, cuma si Teteh bilang itu bumbu ada di kulkas, jadi tinggal dituangin aja. Ya udah tinggal aku taruh semua, udah langsung beres kayak gitu. Untuk cuciannya juga, cucian ayam itu harus bener-bener yang berkali-kali, karena kalau misalkan kita kan buat dagang juga tadinya gitu. Aku dulu sih sempat bingung kalau untuk nyuci ayam tuh kadang suka gimana awal-awal dulu gitu. Tapi sekarang aku tahu kayak nyuci ayam tuh harus yang bener-bener tuh gimana, yang kayak lemak atau yang si lendir-lendir itu benar-benar harus dibuang. Yang telihnya di mana, biasanya suka ada telih di bagian sayap itu ya. Itu tuh kadang kalau orang yang suka kelewat, aduh ampun. Jangan sampai, tapi alhamdulillah aku udah terbiasa. Begitu juga dengan nyangin ikan, apa segala macam. Aku bisa karena terbiasa kayak gitu ya. Semuanya juga mungkin sama karena terbiasa, dan kita tuh udah sering banget melakukan itu. Untuk usus sama ati ini aku pisahin karena ini nggak akan aku ungkep, mungkin nanti bakalan dipakai sama si Teteh mau ditumis atau mau apa, karena aku perlunya ayamnya aja, sama mungkin kalau ceker-ceker masih aku pakai, kadang suka masih doyan yang ceker atau kepala kayak gitu. Oke, ini udah selesai cuciannya, jadi ini mau aku pindahin ke tempat yang udah disiapin, baru nanti bakalan kita ungkep. Nah aku orangnya juga nggak mau riweh di tempat wastafelnya. Biasanya kalau lagi udah kelar gitu langsung aja dicuci, karena biar nggak ada kerjaan 2 kali. Dapur sama tata letak rumah kayak gitu itu
rumah si teteh sama aku pokoknya kembar banget, karena emang dulu aku bingung ya untuk kayak gimana pas bangun rumah. Tapi si teteh bilangnya ya udah sih disamain aja biar nggak pusing kayak gitu, cuma mungkin beda ukuran aja. Kalau si teteh dapurnya lebih besar, kalau aku tuh lebih besarnya di ruang tengah sama di kamar kayak gitu. Kalau si teteh tuh besarnya ada di dapur sama di ruangan depan, agak beda di situ aja sih. Nah, ini ayamnya udah aku tinggal ungkep aja. Di sini juga kunyitnya udah tinggal aku masukin aja. Terus aku tambahin kayak garam. Di sini aku pakai garamnya tuh garam kasar, karena kalau ungkep ayam udah 5 ekor gitu atau 5 ekor ke atas itu enaknya pakai garam kasar. Kalau garam halus itu tuh nggak bakalan apa ya? Ya nggak tahu itu ya, udah ilmunya begitu sama si teteh, pakainya garam kasar biar lebih cepet dan lebih asin aja. Karena kalau ayam ini, ayam ungkep terutama ya, kalau nggak asin tuh nggak enak gitu. Kalau misalkan pas makan sama nasi aja, kalau misalkan ayam aja atau bumbunya aja pakai nasi, itu tuh kalau asin udah enak. Nanti tinggal aku tambahin daun salam biar lebih wangi kayak gitu ya. Dan nanti juga di sini aku bakalan bikinin sambalnya. Ini sambal beneran the best banget dan banyak banget yang suka kalau aku jualan. Tapi sayang sekarang nggak pakai sambal lagi, karena satu semuanya serba mahal, kedua ya namanya orang ya dagang cuma ditaikin 1.000, kadang kan orang suka ada yang mau, ada yang nggak keberatan gitu, ada juga yang keberatan. Sebenarnya kalau masalah ditaikin juga si teteh bisa aja ditaikin buat untuk sambalnya, cuma kadang di sini kita keteter waktu gitu. Kadang aku nggak sempat buat bantuin si teteh, karena dan si teteh pun nggak bisa buat bikinin sambalnya karena dia sibuk sama Dede Samson. Dede Samson ini kalau lagi anteng-anteng, kalau lagi rewel-rewel. Ya namanya punya anak kecil ya, sebisanya aja dagang. Dan alhamdulillah sih ada sebagian juga yang nggak masalah kalau nggak dipakein sambal, walaupun ada beberapa minta request diadain sambal dijual pun nggak apa-apa, cuma di sini kita masih repot, jadi ya udah nggak pakai sambal dulu untuk sementara waktu. Nah, siapa nih yang penyuka jengkol? Ya Allah, jengkol lagi murah katanya ya. Kalau di sini sekilo 20 ya. Kalau di pasar induknya kemarin sempet nanya itu 15.000. Ya Allah, lagi murah banget, dan itu tua-tua pulen-pulen banget. Nah, bagian yang iris-iris itu si teteh, ini bagian yang dapur kayak cuci-cuci, kayak ngapain itu aku pokoknya bagi-bagi tugas biar lebih cepat, karena Dede Samson itu takutnya nanti kalau rewel udah susah gerak gitu. Menunya ini tuh aku nanti bikin ayam ungkep, sambal, lalap, terus ini ada sayur asem, tempe sama tahu goreng kayak gitu. Jadi menunya simple aja sih, kayak ala-ala pecel ayam aja lah kayak gitu, cuma ditambahin untuk sayurnya ini sayur asem gitu sama sambal dan lalapan. Pokoknya kayak pecel ayam gitulah pada dasarnya. Nah, ini untuk sambalnya di sini aku pakai tomatnya seperti ini nih, banyak kan. Terus cabenya juga kemarin berapa ya? Banyak juga, sekilo kalau nggak salah deh. Nah, ini dia, pokoknya cabenya campuran gitu biar lebih maknyos. Untuk semua bahan ini semuanya udah aku cuciin dari sayur-sayuran, dari lalapan, dari bumbu kayak gitu ya. Terus ini juga jengkol udah aku cuci bersih semuanya, jadi nanti tinggal dimasak aja. Dan ini sebenarnya si teteh lupa untuk beli tempe, jadi itu aku kemarin sempat keluar dulu untuk beli tempe sama tahu. Pokoknya selagi masih bisa dikerjain berdua, aku sama si teteh itu aku selalu kerja bareng. Tapi kalau misalkan udah agak berat, bukannya berat, udah banyak dan udah menuju hari H, ya nggak mungkin lah berdua ya. Itu nanti bakalan dibantuin sama tetangga-tetangga. Terus mungkin nanti Mama Alesa juga bantu, saudara-saudaranya. Dan kebetulan itu nanti tukang masaknya untuk memasakkan nasi itu keluarganya dari Mama Alesa, kayak mamahnya sama si tetehnya Mama Alesa gitu ya. Jadi nanti dia khusus masak nasi. Nah, ini udah siap semua sayurannya, udah dicuci bersih semuanya, tinggal dieksekusi untuk dimasak. Nah, pertama-tama ini tuh tadi ayam ungkep itu udah hampir setengah matang gitu. Untuk bolak-balik ayamnya aku udah pernah bilang, jadi nggak pernah diaduk-aduk dari bawah ke atas, enggak, nanti takut hancur. Jadi cuma dibolak-balik kayak gini aja. Bagian atasnya itu cuma diputer-puter, yang kalau misalnya masih ada darahnya itu tuh dibalikin aja. Dan aku biasanya ngungkep itu sekitar 40 menit. Nah, ini si teteh udah masak nasi liwet. Maaf, itu magicomnya udah cakep banget, ditutupin sama tutup itulah kayak yang buat botol bayi.
Tapi alhamdulillah matangnya sempurna. Dan ini juga aku udah masak jengkol. Jengkolnya udah mau mateng, tinggal nunggu dikit lagi baru nanti kita bakalan angkat kayak gitu. Dan maaf di skip, ini sayur asamnya juga udah mau matang, tinggal aku nanti goreng tempe sama tahu. Karena tempe sama tahu tadi aku didadakan karena kelupaan. Untuk bapak-bapak ini lagi persiapin, ini lahan nanti bakalan buat nikahnya. Karena si teteh punya kandang ayam, itu kandang ayamnya mau dipindah-pindahin dulu, diungsikan dan dibongkar-bongkarin. Itu nanti bakalan jadi kayak lapangan, dan itu di tempat resepsi nikahnya kayak gitu. Sempet gimana ya, emang bisa gitu di situ kayak gitu, tapi pas udah jadi kemarin itu beneran luas banget, karena emang si teteh tanahnya luas banget di samping. Itu bakalan bisa bikin satu rumahan lagi, mungkin 100 meteran itu di samping rumah. Jadi itu kemarin pas acara bener-bener lega banget si tendanya. Nah ini si teteh lagi bantu-bantu, sama emang masaknya berdua. Jadi ya udah dah, kita di sini riuh-riuhan bareng-bareng, ngobrol, ketawa, pokoknya senang kalau lagi acara seperti ini. Nah ini ayamnya udah mateng, jadi di sini aku bakalan goreng untuk ayamnya. Untuk ayam aku udah bilang ya, itu setiap kali ngungkep aku 40 menit kayak gitu. Jadi biar matang sempurna dan biar nggak ada darah-darahnya gitu. Kalau pas digoreng atau pas dimakan, kadang kan suka ada gitu ya, dalamnya ada darahnya gitu, dan itu nggak banget. Alhamdulillah aku nggak pernah ada yang kayak gitu. Nah, ini untuk lalapan langsung aku potong-potongin. Karena ini lalapannya timun, biar enak aja langsung dipotong-potong seperti ini. Nah ini untuk engkolnya juga buat lalapan, nanti direbus dulu. Ada yang direbus, ada yang langsung mentahan aja begini. Ini ikutin terus aku ya, lagi pas masak seperti ini, jangan pernah bosen. Oke, ini ayamnya udah matang, jadi aku langsung angkat aja. Dan sebenarnya ini kalau untuk aku pribadi sih ya, masih kurang garing. Tapi kata si teteh karena ini banyak anak-anak nanti, kasihan kalau kegaringan keras. Jadi ya udah setengah kayak gini aja, yang penting udah coklat kemasan, biar lebih memudahkan untuk anak kecil makannya. Ya aku mikir ya juga sih ya kayak gitu. Terus ini goreng tempe, tahunya langsung aku masukin. Oke, ini dia. Sekarang saatnya aku bikin sambal. Nah, ini sambalnya yang tadi udah di blender. Langsung tuang aja ke wajan. Terus ini aku kasih air sedikit sengaja biar nanti tuh sampai kering gitu, sampai yang kayak peletok-peletok gitu, bener-bener mateng. Terus nanti aku kasih garam. Nah, ini aku kasih garam, terus langsung aku kasih gula merah. Nanti kalian jangan kaget aku kasih gulanya kayak apa. Terus itu kasih penyedap sedikit. Nah, ini dia, ini gula merahnya. Karena emang apa ya, gulanya itu aku pedes manis, dan alhamdulillah emang kebanyakan langganan aku suka, dan kebanyakan juga orang Jawa ya. Orang Jawa itu enggak Jawa juga, itu suka gitu sama sambalnya aku karena pedes manis. Nah ini udah jadi alhamdulillah, ayam, tempe tahu, sayur asem, terus itu ada sambal, ada lalapan, dan juga nanti ada jengkol. Ini jengkolnya ketutupan sama ayam ungkep. Ayamnya kalian pasti tahu aku pakai bumbunya tuh bumbu lengkuas, bukan serundeng ya. Nah ini untuk jengkolnya ada di bawah sini. Aduh mantep banget. Cuma kemarin aku tuh giung gitu ya, setiap kali acara itu semua menunya jengkol. Jadi pas acara si teteh ada semur jengkol, itu katanya emang enak banget. Tapi aku nggak nyicip karena sebelum-sebelumnya udah masakin jengkol terus. Tapi katanya beneran the best banget. Kemarin lagi pas hajatan banyak yang bilang makanannya alhamdulillah enak katanya kayak gitu. Tapi yang pas hajatan bukan aku yang masak. Nah ini udah malam, aku udah pulang, udah beberes rumah, udah mandi, dan aku balik lagi karena ini acara syukurannya keluarganya si teteh. Dan ini udah pada kumpul tuh kan.
lagi pada kumpul keluarga besarnya si Teteh. Alhamdulillah kita akrab semua. Dan kenapa keluarga besar nggak bantu, karena mereka punya kesibukan masing-masing. Sebenarnya mau pada bantu, cuma kata si Teteh udah nggak usah, karena si Teteh juga tahu ada yang punya bayi atau kayak gimana. Jadi selagi masih bisa dikerjakan berdua, ya udah kita kerjain gitu. Dan ini alhamdulillah acaranya lancar. Doanya semoga diberkahin buat Mbak Ei. Nah itu Mbak Ei lagi makan, calon pengantinnya kecil banget. Dan ini aku lagi videoin dulu karena aku masih kenyang sebenarnya. Cuma di sini aku bakalan icipin karena penasaran banget sama jengkolnya kayak gitu ya. Dan ini aku udah sampai rumah, aku udah istirahat. Ini aku lagi main-main sama kucing-kucing aku, itu Neko, itu Tiger. Ini biasanya aku main-main dulu sebelum tidur. Oke, sampai di sini dulu aja videonya. Semoga kalian suka, jangan pernah bosen. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.